Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Skarini dari Prodi PAUD semester 6 akan mempresentasikan tentang upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui media kartu kata bergambar pada R.A. Ar-Rasyid di kelompok B. Yuk kita simak ulasannya. Latar belakang penelitian. Hakikat anak usia dini atau yang disingkat dengan AUD adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan pribadi anak. Yuliani Nuraini Sugiono. Sehingga dalam usia ini sangat diperlukan bantuan dari orang tua dan guru untuk memahami karakteristik anak agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Peran lingkungan dalam hal ini, pendidikan anak usia dini sangat penting untuk memberikan rangsangan atau stimulasi yang bersifat menyeluruh, guna mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan anak melalui kegiatan belajar dan bermain. Pentingnya peran layanan pendidikan anak usia dini dikemukakan oleh Sofia Hartati, bahwa pembelajaran pada usia dini merupakan wahana yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak guna mencapai harapan yang sesuai dengan tugas perkembangannya. Salah satu aspek yang dikembangkan sejak usia dini ialah bahasa. Kemampuan bahasa sangat penting bagi anak karena dipakai oleh anak untuk menyampaikan keinginan, pikiran, harapan, permintaan, dan lain-lain untuk kepentingan pribadinya. Suhartono. Bahasa merupakan media komunikasi karena memberikan keterampilan kepada anak untuk dapat berkomunikasi dan mengekspresikan dirinya agar anak dapat menjadi bagian dari kelompok sosial. Menurut Aulia, mengembangkan aspek kemampuan membaca permulaan hendaknya dilakukan melalui aktivitas belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Pentingnya mengembangkan aspek kemampuan membaca sejak usia dini atau usia TK dikemukakan oleh Leonhard atau Nurbiana Dini, Lara Firdani, Gustiyarmi, Nani Kusniati, dan Sri Wulan. Mengemukakan bahwa membaca permulaan sangat penting dimiliki anak. Anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi. Kegemaran membaca harus dikenalkan sejak usia dini. Berbagai metode mengajar dikemukakan oleh pendidik dengan harapan bisa membantu anak didiknya menguasai keterampilan membaca. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk mengajarkan anak membaca. Karena membaca tidak muncul begitu saja pada diri anak, tetapi harus melalui proses yang panjang dengan adanya stimulasi pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tahapan anak. Aulia, peran guru ataupun orang tua sejak usia dini mungkin sangat penting dalam upaya membentuk lingkungan yang mendukung anak untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak. Pembangunan kemampuan membaca berhubungan langsung dengan tingkat bimbingan orang dewasa dalam menggunakan bahasa dan menentukan hubungan tulisan dengan abjad, kata, dan pesan. Melihat dari permasalahan yang ada, maka kemampuan membaca permulaan dikembangkan dengan cara yang tepat, yakni pemilihan media belajar yang tepat. Salah satu media yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan membaca permulaan di R.A. Ar-Rasyid dengan menggunakan media kartu kata bergambar. Media kartu kata bergambar adalah kartu yang berisi kata-kata dan terdapat gambar yang merupakan salah satu jenis media grafis yang efektif untuk menstimulasi kemampuan membaca. Media grafis yang merupakan media visual untuk menyajikan fakta, ide, dan gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka-angka, dan berbagai simbol atau gambar. Dina Indriana. Penggunaan media kartu kata bergambar ini dapat membawa anak
pada lingkungan belajar yang menyenangkan. Dalam pembelajaran membaca permulaan, karena guru menggunakan strategi bermain dan teknik yang digunakan adalah permainan kata yang dapat memberikan suatu situasi belajar yang aktif dan menyenangkan. Situasi belajar yang aktif dan menyenangkan akan membuat pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. Hal ini merupakan kunci pokok tercapainya tujuan yang diharapkan pada pembelajaran di sekolah taman kanak-kanak. B. Fokus penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini adalah upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui media kartu kata bergambar pada kelompok B, R.A. Ar-Rasyid, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. C. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahannya sebagai berikut. 1. Bagaimana upaya peningkatan kemampuan membaca permulaan anak melalui penggunaan media kartu kata bergambar di kelompok B, R.A. Ar-Rasyid, Jatiwaringin, Bekasi. Yang kedua, apakah metode kartu kata bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca anak kelompok B, R.A. Ar-Rasyid, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi? D. Kegunaan penelitian. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam meningkatkan kemampuan membaca anak PAUD sesuai dengan kebutuhan anak melalui metode kartu kata bergambar. 2. Manfaat praktis. Yang A. Bagi peserta didik. Meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak dengan media yang menarik sehingga anak akan merasa enjoy untuk belajar membaca. Dalam kegiatan ini, anak menjadi pembelajar yang aktif, sehingga anak tidak cepat bosan. Belajar seperti bermain dan tujuan pembelajaran yang diberikan dapat tercapai dengan optimal. Yang B. Bagi guru. Sebagai bahan masukan bagi guru tentang penggunaan media kartu kata bergambar dalam meningkatkan kemampuan membaca anak usia 5-6 tahun. Sebagai salah satu solusi permasalahan kemampuan membaca permulaan anak kelompok B di R.A. Ar-Rasyid, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Yang C. Bagi sekolah. Dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media di setiap pembelajarannya, yakni dengan menyediakan berbagai macam media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Tujuan membaca permulaan anak usia dini. Pertama, membaca untuk meningkatkan pengetahuan atau wawasan, seperti membaca buku, pelajaran atau buku ilmiah. Melalui buku atau bacaan yang lain, membaca dapat menyumbangkan pengetahuan dan wawasan pada anak. Yang kedua, membaca dapat melakukan suatu pekerjaan atau profesi. Membaca pada tujuan ini adalah untuk membaca pada tahap membaca selanjutnya. Yang D. Proses belajar membaca anak usia dini. Membaca merupakan kemampuan yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai aspek perkembangan. Untuk itu, mengajarkan membaca pada anak usia dini bukan merupakan hal yang mudah, karena seorang anak dapat membaca harus melewati proses belajar membaca. Adapun teori yang berkaitan dengan perolehan kemampuan membaca yang dikemukakan oleh Mowor Nurbiana Dini tahun 2005 sebagai berikut. Yang pertama, membaca dipelajari melalui interaksi dan kolaborasi sosial, artinya dalam proses pembelajaran membaca dan menulis. Situasi kelompok kecil memegang peranan penting. Yang kedua, anak belajar membaca sebagai hasil pengalaman dari kehidupan. Yang ketiga, anak mempelajari keterampilan membaca bila mereka melihat tujuan dan kebutuhan proses membaca. 2. Media kartu kata bergambar dalam pembelajaran
membaca anak usia dini. A. Pengertian media. Slamet Suyanto, tahun 2005, mengemukakan media belajar anak usia dini umumnya merupakan alat permainan dan penggunaan media belajar di taman kanak-kanak. Berguna untuk memudahkan anak belajar memahami atau menyederhanakan sesuatu yang sulit dan kompleks. Media belajar anak usia dini tidak harus mahal dan dapat diperoleh dari benda-benda yang tidak dipakai. Yang B. Pengertian kartu kata bergambar. Media kartu kata bergambar dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari media kartu kata dan kartu bergambar. Media kartu kata adalah kartu yang berisi kata-kata yang akrab dengan kehidupan anak. Misalnya mama, susu, buku, nenek. Keakraban anak dengan kata-kata ini sangat membantu meningkatkan responnya terhadap apa yang kita bacakan dan pada akhirnya terhadap kegiatan membaca itu sendiri. Muhammad Fauzil Adhim, tahun 2004. Sedangkan media gambar adalah media visual, mengemukakan bahwa media gambar mampu memberikan detail dalam bentuk gambar apa adanya sehingga dapat membantu anak untuk mengingat. Ahmad Susanto, tahun 2011, mengemukakan bahwa kartu kata bergambar merupakan salah satu media yang mengembangkan aspek kemampuan membaca dengan cara menampilkan gambar disertai kata yang menerapkan nama gambar untuk membantu anak mengenal susunan huruf dan meresponnya secara lisan maupun tertulis. Manfaat media. Yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian anak sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami anak dan anak dapat menguasai tujuan pengajaran dengan lebih baik. Yang ketiga, metode mengajar dapat lebih bervariasi karena pengajarannya tidak hanya dengan komunikasi secara verbal sehingga anak tidak cepat bosan. Yang D, pemilihan media yang tepat untuk anak. AUD. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan media tersebut. Yang kelima, sesuai taraf berpikir siswa sehingga maknanya terkandung dapat dipahami anak dengan mudah. Yang E, kelebihan media kartu kata bergambar. Sifatnya konkret, gambar atau foto lebih realistis, menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. Yang kedua, gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Yang ketiga, tidak semua benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas dan tidak selalu bisa dibawa atau diperlihatkan ke objek peristiwa tersebut. Yang keempat, media gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Yang kelima, dapat memperjelas suatu masalah dibanding apa saja atau untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membentuk pemahaman. Tujuan penelitian untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan menggunakan media kartu kata bergambar pada kelompok B di RA Ar-Rasyid Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah metode dengan media kartu kata bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca anak kelompok D di RA Ar-Rasyid Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada anak kelompok B RA Ar-Rasyid
yang beralamat di Jalan Bina Lontar 1, nomor 71, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dengan jumlah siswa yang diobservasi sebanyak 17 siswa dari kelompok B yang terdiri dari 6 anak perempuan dan 11 anak laki-laki yang dilakukan pada tahun ajaran 2019 sampai 2020. Penelitian ini dilakukan pada semester 2 bulan April 2020 sampai Mei 2020. Yang C, metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi. Yang D, rancangan tindakan. Rencana tindakan pada penelitian ini Rancangan tindakan pada penelitian ini direncanakan terdapat 2 siklus. Namun apabila belum mencapai kriteria keberhasilan yang diharapkan akan menambah siklus selanjutnya sampai kriteria keberhasilan tersebut tercapai. Setiap siklus terdiri dari 4 bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan atau tindakan, observasi, dan refleksi. Yang E, kriteria keberhasilan tindakan. Keberhasilan dalam penelitian ini akan tercermin dengan adanya peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan membaca permulaan anak. Peneliti dianggap berhasil apabila 76% atau lebih dari anak pada kelompok B di era Rashid dapat mencakup bunyi huruf, membedakan huruf, menyebutkan benda yang mempunyai suara huruf awal sama, memahami hubungan bunyi dan huruf, atau menghubungkan tulisan dengan simbol yang melambangkannya, menyebutkan kata yang mempunyai huruf awal yang sama, dan melafalkan kata dengan jelas atau berada dalam kriteria berkembang sangat baik. Teknik pengumpulan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Winasanjaya tahun 2009, analisis data adalah proses pengolah dan dengan tujuan mendukung berbagai informasi sesuai dengan fungsinya sehingga memiliki makna dan arti yang jelas. Analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan proses yang dinyatakan dalam sebuah predikat. Sedangkan analisis data kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan hasil dengan menggunakan persentase. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjukkan pada pertanyaan keadaan dan ukuran kualitas, sehingga hasil penilaian berupa bilangan kemudian menjadi sebuah predikat dalam penilaian ini. Peneliti menggunakan predikat BB atau belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH atau berkembang sesuai harapan, BSB berkembang sangat baik, yang kemudian dideskripsikan. Yang G, penggunaan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan rating skala. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hasilnya lebih baik. Suharmini Arikunto tahun 2006. Jenis instrumen observasi yang biasanya digunakan dalam penelitian tindakan kelas yaitu checklist atau anecdote record dan rating class. Penelitian tindakan kelas ini berbentuk checklist atau daftar cek yang merupakan pedoman observasi
berisikan daftar dari semua aspek yang akan diobservasi, sehingga observasi tinggal memberi tanda checklist pada aspek yang diobservasi. Checklist merupakan alat observasi yang praktis untuk digunakan sebab semua aspek yang akan diteliti sudah ditentukan terlebih dahulu. Wina Sanjaya tahun 2011. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.